Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas inayah dan limpahan karunia kepada kita semua dalam memberikan sebuah wujud kasih sayang dengan kesempatan hidup yang begitu sehat, sehingga kita masih sempat menghirup sebuah udara yang segar atas pemberian kuasanya, dan kita masih tetap sehat walafiat sampai di hari ini. Yang ketiga, salawat dan salam, marilah kita sama-sama, lebih khusus diri saya, mengajak memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas inayah dan juga syafaat dan salawat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membuka cakrawala alam pikir kita manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang lebih terang benderang. Dan alhamdulillah di hari ini kita sempat sama-sama juga telah menghirup suasana itu dalam bentuk wujud pemberian dari sunnah Rasulullah SAW. Saya mewakili orang tua kami, Haji Ade Cando, dan saya adalah bagian dari TTC saudara perempuan namanya Aisyah Cando, itu cucu saya. Kemudian di samping kiri saya, saya bernama Hasanuddin Seba, lahir di Dayau dan juga besar di Dayau, Morotai Selatan. Di samping kiri saya adalah anak dari Haji Ade Cando, yaitu adikku Harjan Cando. Kemudian di samping kiri saya, adik Rahman Cando adalah juga cucu dari TTC adik kandung, jadi nama Abdul Cando. Kemudian di samping kiri lagi adalah paman kami, anak dari Abdul Cando, yaitu Suparjan Cando. Kedatangan dan niat tulus kami untuk datang sampai kita Bakudapa adalah bentuk timbulnya sebuah ungkapan mengenai dusun dan lahan yang telah diuraikan oleh adik kita tentang kepemilikan. Sehingga dari uraian silsilah yang telah dituturkan oleh adik-adik, kami menjamah dan mendengar secara uraian yang begitu detail. Jauh sebelum di alam yang sudah Anda paparkan tadi, adikku yang saya hormati, alam itu kami tidak miliki. Itu memang dia betul, tapi kita orang ini dari kecil sampai besar itu dia itu DP anak perempuan tuh. Iya, yang Jamalia. Jamalia. Tapi karena dia hidup cuma di Tobelo. Itu belok saya. Barang keluarga di sana juga tuh di Tobelo. Saya. Dia hidup di Tobelo. Oke. Jadi sampai dia meninggal itu, dia serah kemari. Kita kemari. Nenek itu. Oh, jelas. Terus Tete tahu bahwa dia pernah menikah dengan Bapak Syekh, Tete Syekh begitu? Oh itu saya tidak tahu. Tidak tahu kan? Iya. Tidak tahu. Saya di Patani itu, Tepeleo. Belajar agama di sana. Iya, dia tentu nama. Oke, berarti jelas. Tua di sana berapa tahun? Dong waktu dong Tete pi ke sana di Patani itu, kira-kira kenapa di sana itu dong so bongkar keterangan kenapa? Sebongkar habis. Oh itu semua tinggi. Oh saudara so ini. Tahun berapa? Itu kira-kira dong Tete ingat tahun berapa itu? Dumpi Patani itu tahun berapa sih ketemu? Tahun berapa itu yang dong Tete pi Patani? Wah itu kita orang masih dalam pengajian ke apa, kong kita orang tak tahu DP tahun tuh.
Tapi waktu Don Tete itu memang kelapa tuh ada sudah ya. Sudah. Oke, mungkin demikian ya untuk keterangan saksi dari keluarga Resa Bule ini yang disampaikan oleh Tete Jabu terkait dengan asal usul tanah atau kebun yang sempat digugat ini ya oleh keluarga dari Tete dari Morotai. Jadi mungkin sudah dengar bersama kira-kira seperti itu. Jadi dapat kami sampaikan ada kurang lebih 4 poin dari keterangan yang ada ini, bahwa kelapa yang sementara digugat oleh Tete Don dari Morotai ini, menurut keterangan dari Don Tete Jabu atau keluarga dari Tete Yoga ini, bahwa memang kelapa itu sudah berdiri, sudah artinya sudah memang ada begitu. Kemudian yang kedua soal pernikahan antara Nenek Dotu Jamalia dengan Tete dari Morotai ini, Petuan tak tahu, ada merantau ke Petani untuk belajar ilmu agama yang tidak salah itu. Mohon maaf, kasih spesifik di Petani itu berapa lama dia? Oh, ada gambaran. Ya, kasih tambahan sedikit. Jadi Tete Don Tete belajar agama di Petani itu kira-kira berapa tahun? Ya 5 tahun, selama 5 tahun. Iya, 5 tahun. Itu Tete umur berapa itu ya waktu Saya di Petani. di Petani itu? Iya, 15 tahun. 15 tahun. Jadi usia 15 tahun. Tolong hitungnya 15 tahun itu tahun berapa ya? Itu sudah dari Iya, boleh. itu kita Saya boleh. Tolong saya kasih hitung urut tuh tahun dapat tahu tahun berapa. coba kasih urut di Tunggu saya cek itu apa dulu ya? 50. Kelahiran. 1950. Supaya urutkan bisa dapat tahu tuh kita sana itu tahun berapa. Tete lagi tahun berapa kasih kurang dengan Saya. beda apa itu 5 tahun. Tahun 1950. Petani usianya sudah 20 tahun. 15 tahun. Iya. Masih remaja. Itu lahir tahun berapa? Itu lahir di 1935. 1835. 1935. 18. Terus Tete lahir Oh, iya. 1935. 1935. Berarti usia di Petani itu sampai 50. Kan dia itu akan bilang 15 tahun. 15 tahun berarti di tahun 1950 merantau di Petani. Petani. Dia dengan usia 15 tahun. 15 Usia tahun. 15 tahun. Oke, jadi Pak Tua merantau di Petani ini untuk menuntut ilmu agama itu selama 5 tahun dan usianya di tahun 1950 kalau hitung Mundur. hitung maju. Jadi tidak tahu, berarti sudah tentu secara tidak langsung beliau ini tidak tahu soal pernikahan antara Nenek Jamalia dan Tete Syekh di situ. Tapi persoalan Kubong itu tanah di sana memang itu sudah orang tua dari Nenek Jamalia punya dalam ini adalah Don Tete Yoga menurut keterangan yang tong dengar bersama begitu. Jadi
saya kira seperti itu ya. Ya. Jadi yang selanjutnya orang minta keterangan saksi dari mungkin rekaman yang tadi Dong Om sempat sampaikan itu. Diserahkan. Iya begitu jali lagi bagus itu kalau ada apa kok. Siapa itu saksi, siapa itu? Apakah itu saya tidak tahu. Itu orang nyata dan lihat baru bisa iya toh. Tapi kalau cuma dengar angin kan kemarin di telingan keturunan simpang baru kemudian keturunan apa, oh itu lain lagi. Tapi untuk diri saya bukan saya puji, tapi artinya saya tidak lihat. Kalau saya bilang saya lihat itu saya takut. Diri ini mesti dihancur. Jadi ini artinya sekedar saya apa kata begitu, sebenarnya sama dengan Pak Haji dan lain sebagainya. Iya toh, dorang dengar lagi. Saya ini kan saya suara juga terkeluar, jadi saya mesti paksa berkuat. Kalau Om tahu PT Yoga tuh meninggal di sini. Oh ya, saya ini DP cucu ini yang apa itu saya. Yang kubur. Yang kubur Kasih turun. DP Tidak Hati sanggup. Kalimantan dengan apa? Mendorong terabarani. Ini cucu ada lagi. Itu ada. Ya, jadi apa namanya kelapa di sana itu, memang itu bukan Jamalia, jadi Jamalia pe orang tua ulang. Orang tua ulang. Itu kita tahu itu. Kita tahu itu cuma itu saja. Tapi kesempatan untuk sampaikan. Dipersilakan. Baik. Maaf ya tadi masalah kita kurang dengar dan kita serahkan sama dia itu yang lain dengar yang lain. Boleh saya? Jadi itu terus terang ya. Boleh saya. Oh saya. Nanti ini kita tanya. Saya. Masuk lah. Yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Desa Wasileo beserta Ketua DPD dan perangkatnya yang telah menerima kita dalam memfasilitasi proses mediasi antara sedikit hal ihwal yang berkaitan dengan kepemilikan lahan yang alhamdulillah sehingga dengan kesempatan mereka menerima kita pada saat ini bisa dapat berjumpa sua dan bertatap muka di ruang yang sederhana ini. Semoga ini merupakan satu langkah nyata yang baru terbentuknya hubungan silaturahmi antara sesama umat manusia, lebih khusus kepada kita kedua belah pihak yang kemarinnya tidak saling mengenal dan tidak saling tatap muka. Syukur hari ini kita bisa duduk sama-sama dan bisa saling tatap muka. Kemudian yang kedua, sebagai hamba yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang mewakili orang tua kami Haji Ade Candu, dan saya adalah bagian dari
TTC saudara perempuan namanya Aisyah Cando, itu cucu saya. Kemudian di samping kiri saya, saya bernama Hasanuddin Seba, lahir di Dayau dan juga besar di Dayau, Kota Selatan. Di samping kiri saya adalah anak dari Haji Ade Cando, yaitu adikku Harjan Cando. Kemudian di samping kiri saya adik Rahman Cando adalah juga cucu dari TTC adik kandung, dia nama Abdul Cando. Kemudian di samping kiri lagi adalah paman kami, anak dari Abdul Cando, yaitu Suparjan Cando. Kedatangan dan niat tulus kami untuk datang sampai kita baku dapat adalah bentuk timbulnya sebuah ungkapan mengenai dusun dan lahan yang telah diuraikan oleh adik kita tentang kepemilikan. Sehingga dari uraian silsilah yang telah dituturkan oleh adik-adik, kami menjamah dan mendengar secara uraian yang begitu detail. Jauh sebelum di alam yang sudah Anda paparkan tadi, adikku yang saya hormati, alam itu kami tidak memiliki pengetahuan. Sepintas yang kami miliki adalah penjelasan dan keterangan yang disampaikan oleh orang tua kami terkait dengan kedatangan dan keberadaan orang tua kami di sini, itu tepatnya pada tahun 71. Orang tua ini datang ikut orang Basiu tadi, untuk tangkap ikan itu dengan cara tradisional. 68 di usianya masih anak-anak. Itu orang tua itu Iko, orang tua untuk Basiu. Menetap di sini sampai pada tahun 73. Nah, dari keterangan adik yang sudah diurai secara peparan dengan begitu detail, saya coba ikuti dan cermati tahun yang begitu kelam di belakang kita semua sampai pada generasi kita hari ini. Tetapi yang saya kutip tadi, dari tahun 71 penjelasan Adinda terkait dengan keberadaan orang yang membangun desa Wasileo. Tadi Adinda sudah menjelaskan bahwa di tahun 71 itu didirikanlah sebuah desa yang